Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Fadilah, NIM 2030111148 akan menceritakan sebuah dongeng, yakni bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih merupakan dongeng Melayu Indonesia yang berasal dari Riau. Kisah ini menceritakan tentang dua orang gadis kakak beradik yang memiliki sifat yang berbeda dan bertolak belakang, serta seorang ibu tiri yang tidak adil dan pilih kasih terhadap keduanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, yang terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik dan putih, sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Tapi sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama, karena ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tentu saja ayah dan Bawang Putih sedih sekali kesepian sepeninggal ibunya tersebut. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, kita sebut saja dengan panggilan Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tidak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia, dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh seorang ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari, Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani semua kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara itu, Bawang Merah yang kerjaannya hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tak disadarinya selendang kesayangan kakak tirinya pun hanyut terbawa air sungai yang deras. Sampai di rumah, Bawang Merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu, dia mengusir Bawang Putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang Putih pun terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai untuk mencari selendang tersebut. Setiap kali ia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut, tetapi tak seorang pun yang melihat di mana kain itu. Hari pun sudah mulai malam dan akhirnya pun Bawang Putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang Putih pun bertanya kepada perempuan tua itu jika ia melihat kain milik ibunya dan menceritakan kenapa dia bisa sampai di gua tersebut. Perempuan tua itu pun tahu di mana kain itu, tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya kepada Bawang Putih. Syaratnya ialah Bawang Putih harus bekerja membantu perempuan tua itu selama 1 minggu, karena sebelumnya ia terbiasa bekerja keras, hingga Bawang Putih pun bersedia membantu perempuan tua itu selama 1 minggu. Dan saat hari sudah sore, Bawang Putih pun mengucapkan selamat tinggal pada perempuan tua. Kemudian perempuan tua itu juga menyerahkan kain kepadanya. Karena kerajinan dan kebaikan Bawang Putih, perempuan tua itu menawarkan hadiah berupa labu kepada Bawang Putih. Ada 2 labu, yang pertama yaitu labu yang berukuran besar dan yang kedua yaitu labu yang berukuran kecil. Bawang Putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya.
Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Setelah itu bawang putih kembali ke rumahnya dan mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Setelah sampai di rumah, ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih datang terlambat. Bawang putih pun kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada ibu tirinya dan kakak tirinya itu. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu yang berukuran kecil. Dan bawang putih pun membelah labu yang diberikan oleh nenek baik hati itu. Betapa terkejutnya mereka, ternyata itu adalah labu ajaib yang isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih langsung merebut dan karena keserakahannya, mereka malah berteriak kepada bawang putih dan membentaknya. Kenapa bawang putih tak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang besar diambil, pasti mereka mendapatkan lebih banyak perhiasan. Dan ibunya pun menyuruh bawang merah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah nenek tua itu dan meminta labu yang berukuran besar. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang, dan akhirnya datang ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Namun, tidak seperti bawang putih, selama 1 minggu bawang merah hanya bermalas-malasan dalam membantu perempuan tua itu untuk bekerja dan bahkan dengan arogan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang berukuran besar. Perempuan tua itu pun memenuhi permintaan bawang merah dan memberikan labu yang berukuran besar. Bawang merah pun dengan senang hati membawa labu besar yang diberikan perempuan tua itu, sambil membayangkan betapa banyak perhiasan yang ia dapatkan tanpa mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Sekembalinya di rumah, bawang merah memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tak ingin berbagi dengan bawang putih, dan ibunya pun menyuruh bawang putih untuk pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka pun membelah labu ajaib tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui isi labu ajaib tersebut. Bukan emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan laba-laba. Secepat kilat ular berbisa mematuk ibu tiri dan bawang merah, dan mereka tidak bisa meminta tolong kepada siapapun karena pintu rumahnya terkunci rapat. Berteriak pun tidak ada yang mendengarkan mereka. Akhirnya ibu tiri dan bawang merah mati seketika dengan labu ajaib yang mematikan. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah jadilah anak yang rajin dan baik hati. Selain itu, ingat, sifat yang serakah itu tidak akan membuat kita bahagia. Justru itu akan membuat kita kesusahan di masa yang akan datang.